Kosak adalah suku bangsa yang sebagian besar mendiami wilayah Rusia. Orang-orang Kosak terkenal gigih, ulet, tangguh, dan lincah dalam setiap pertempuran, yang kemudian direkrut menjadi pasukan elit andalan Kekaisaran Rusia selama ratusan tahun. Pasukan Kosak menjadi pasukan yang sangat disegani, baik bagi unit pasukan Rusia yang lain maupun lawannya. Keberanian mereka tidak diragukan lagi. Bukan hanya dalam peperangan, mereka juga terkenal sebagai bangsa yang suka berpetualang. Mereka menjelajah berbagai wilayah yang jauh. Mereka berhasil menemukan wilayah luas di timur, yaitu Siberia, dan menaklukkannya atas nama Kekaisaran Rusia. Luasnya lautan Samudra Pasifik tidak dapat menghalangi mereka. Mereka mengarungi Samudra Pasifik dan menemukan Alaska, kemudian menjadikannya bagian dari Rusia untuk waktu yang lama, hingga Rusia menjual Alaska ke Amerika Serikat. Walau pada awalnya mereka pernah menentang dan melawan Kekaisaran Rusia yang datang menduduki dan menguasai wilayah mereka, serta beberapa kali memberontak terhadap kaisar. Tapi setelahnya mereka menjadi pasukan tangguh Kekaisaran Rusia. Pengabdian mereka terhadap Tsar tidak diragukan lagi, dan mereka adalah faktor kunci mengapa wilayah Rusia bisa begitu luas. Unit pasukan Kosak sangat ditakuti pasukan musuh. Mereka berkontribusi mengalahkan Turki Ottoman, mengalahkan pasukan Mongol Tartar, memukul mundur pasukan Napoleon Bonaparte dari Perancis, hingga berhasil menaklukkan Paris. Selain itu, pasukan Kosak berkontribusi mengalahkan Denmark, bahkan mengalahkan Kekaisaran Prusia Jerman yang terkenal dengan ketangguhan angkatan daratnya. Tidak hanya itu saja, mereka juga berkontribusi menaklukkan Polandia, Finlandia, Estonia, Lituania, Moldova, Latvia, Belarus, Ukraina menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Dan ketika mengalahkan Turki Ottoman, Rusia mendapat wilayah Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Di Asia mereka menaklukkan sebagian besar Asia Tengah, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Mereka juga berhasil membuat Kaisar Cina menyerahkan sebagian Manchuria ke tangan Rusia. Para pemimpin Kosak disebut ataman yang memerintah secara otonom. Prajurit Kosak dilatih sejak mereka masih balita untuk bertempur, sehingga mereka sangat tangguh dalam bertempur, baik dalam menembak, berkuda, pertarungan pedang, tombak, maupun tangan kosong. Banyak kota-kota yang didirikan oleh bangsa Kosak, terutama di wilayah timur, seperti Siberia dan Alaska, yang dijelajahinya seperti Irkutsk, Khabarovsk, Krasnoyarsk, Omsk, Tomsk, Yakutia, dan lain sebagainya. Mereka juga diberi tanggung jawab menjaga perbatasan Kekaisaran Rusia yang luas. Walau watak orang Kosak dikenal keras karena mereka dilatih sebagai pejuang, namun mereka berhasil membangun fondasi hidup bersama antara warga Rusia dengan warga pribumi yang mereka duduki. Tidak seperti kolonialisme Barat Eropa ketika melakukan ekspansi wilayah lain, seperti penjajahan Inggris, Belanda, Spanyol, dan Perancis. Pada saat Perang Jepang-Rusia tahun 1904 hingga 1905, Rusia memang kalah dari Jepang, tetapi Kosak telah memberikan perlawanan sengit pada para tentara Jepang. Begitupun ketika Perang Dunia Pertama, Kosak dapat menjadi ujung tombak pasukan Rusia melawan blok poros. Namun ketika revolusi Bolshevik, orang-orang Kosak terpecah menjadi dua kubu.
Satu kubu memihak dipertahankannya kekaisaran Rusia dan di pihak lain mendukung revolusi. Peranan orang-orang Kosak sebagai kesatuan militer Rusia dihapuskan. Justru setelah revolusi Bolshevik berhasil menjatuhkan kekaisaran Rusia dan berdirinya negara Uni Soviet. Itulah kisah bangsa petualang, petarung dan penakluk Kosak dari Rusia.